Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Kuliah kita hari ini adalah kelembagaan masyarakat maritim. Kemarin minggu lalu saya sudah berikan PowerPoint-nya, tema-tema mengenai kelembagaan masyarakat maritim. Baik, pertama-tama yang harus Anda pahami atau kita pahami secara bersama adalah kata kelembagaan itu. Jadi kata kelembagaan sesungguhnya menunjukkan kepada sesuatu yang bersifat mantap, yang hidup di dalam masyarakat. Jadi satu kelembagaan adalah satu pemampatan perilaku yang hidup pada satu kelompok orang. Ia merupakan suatu yang stabil, mantap, dan berpola, berfungsi untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat, ditemukan dalam sistem sosial tradisional dan modern, atau bisa berbentuk tradisional dan modern, dan berfungsi untuk mengefisienkan kehidupan sosial. Jadi secara definisi ini menunjukkan bahwa dalam satu masyarakat pasti ada kelembagaan dalam memenuhi atau mewadahi pencapaian tujuan hidupnya. Bahkan malah semakin kompleks satu masyarakat, maka semakin banyak bermunculan kelembagaan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kira-kira filosofisnya seperti itu. Nah, kelembagaan atau institusi dipahami juga sebagai kesatuan dari komponen organisasi dan aturan, serta bidang-bidang kegiatan tertentu diwadahi dan diaturnya dalam suatu masyarakat atau segmen-segmen masyarakat. Lembaga juga dikatakan sebagai peranata sosial yang merupakan satu sistem tata kelakuan dan hubungannya yang berpusat aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Baik, ini juga memperlihatkan kelembagaan atau lembaga kemasyarakatan itu merupakan himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Jadi dalam kata lain bahwa kelembagaan itu terwadahi, kemudian ada aturan yang tersepakati di dalamnya oleh masyarakat. Nah, secara kesimpulan sederhananya bahwa kelembagaan itu adalah kesatuan nilai-nilai, norma-norma, adat istiadat dan peraturan-peraturan secara kolektif yang berlaku pada masyarakat berikut organisasi, institusi sebagai wadahnya yang eksis secara sosial, ekonomi, administratif, secara fungsional dan secara struktural, baik yang dibentuk secara sepihak maupun dibangun secara partisipatif. Nah, kira-kira seperti itulah konteks kelembagaan itu seperti apa yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, beberapa definisi yang dituliskan oleh para ahli tentang kelembagaan. Misalnya Rutan dan Hayami 84 dia mengatakan bahwa aturan di dalam satu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antara anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerja sama, berhubungan satu dengan yang lain untuk pencapaian tujuan. Begitu juga apa yang disampaikan atau ditulis oleh UPOK. Dia mengatakan bahwa kelembagaan itu adalah suatu himpunan atau tatanan norma-norma dan tingkah laku yang bisa berlaku dalam suatu periode tertentu atau melayani tujuan kolektif yang akan menjadi nilai bersama. Definisi lain, Kunchoningrat mengatakan social institution itu adalah unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Bardan juga mengatakan aturan-aturan sosial, sistem nilai dan norma yang dikatakan oleh Manik dan sebagainya. Jadi secara kesimpulan tadi seperti apa yang saya sampaikan, yang kita lihat bahwa kelembagaan itu adalah kesatuan nilai-nilai, saya ulang lagi, norma-norma, adat istiadat dan peraturan-peraturan baik dibentuk secara sepihak maupun dibangun secara partisipatif, baik yang sifatnya tradisional maupun yang sifatnya modern seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kedudukan struktur kelembagaan dalam masyarakat pesisir? Jadi secara skematik Anda bisa melihat jadi mulai dari struktur ekosistem, ada kemudian meningkat di mikro, struktur individu, di tingkat meso, struktur kelembagaan, dan di tingkat
masyarakat makro di struktur kebudayaan. Sebetulnya posisi kelembagaan di dalam struktur masyarakat. Nah, kemudian bagaimana sesungguhnya proses pembentukan lembaga di dalam kemasyarakatan. Jadi mulai dari cara, ada kebiasaan, tata kelakuan, dan menjadi adat istiadat. Nah, kemarin juga saya sudah sampaikan slide-nya seperti ini mengenai tingkatan pola tingkah laku manusia. Jadi mulai dari tata cara, kemudian jadi kebiasaan, adat istiadat menjadi hukum formal. Kira-kira begitulah proses perjalanan dari sebuah kelembagaan atau sebuah lembaga. Bagaimana bisa melembaga? Jadi yang terpenting sesungguhnya di dalam mempelajari kelembagaan itu adalah bagaimana kelembagaan itu bisa melembaga di masyarakat. Oleh karena itu entitas organisasi atau entitas kelembagaan di dalam masyarakat ada 3 sesungguhnya. Ya, ada kelembagaan. Jadi kalau kita mau memperbedakan antara lembaga dan organisasi, kelembagaan dan organisasi. Ada kelembagaan tapi kita tidak bisa katakan dia organisasi karena tidak terwadai, tidak ada struktur. Ya, ada yang adanya kulturnya saja, aturannya saja. Nah, ada kelembagaan yang sekaligus sebagai organisasi terlepas dari ada struktur, kultur, ada juga struktur. Ada organisasi tapi kita tidak bisa katakan kelembagaan karena dia tidak melembaga, hanya terpahami segelintir orang saja atau tidak terpahami secara tidak melembaga di dalam masyarakat. Nah, bagaimana proses itu bisa dikatakan melembaga jika kelembagaan itu atau lembaga itu diketahui, dipahami, dimengerti, ditaati, dan dihargai. Inilah yang dimaksud dengan proses melembaga. Jadi kelembagaan itu sedapat mungkin dia harus melembaga di masyarakat, seperti itu kan. Jadi kalau ada bentukan organisasi baru atau organisasi dan sebagainya, yang terpenting adalah bagaimana itu melembaga di masyarakat atau di para anggotanya. Kira-kira begitu cara berpikirnya. Nah, apa fungsi dari lembaga? Jadi ada 4 fungsi lembaga, itu secara sederhana dimaksud dengan fungsi integrasi. Ini diemban oleh lembaga-lembaga keagamaan. Kemudian ada fungsi pencapaian tujuan, diemban oleh lembaga politik dan pemerintahan. Ada fungsi latensi atau pemeliharaan pola, diemban oleh lembaga pendidikan dan keluarga. Ada fungsi ekonomi, diemban oleh lembaga ekonomi. Nah, kelembagaan dalam masyarakat pesisir, ya kita bisa jumpai, itu kelembagaan ekonomi, ada kelembagaan kekerabatan, ada kelembagaan agama dan kepercayaan, ada kelembagaan atau lembaga politik, dan ada organisasi modern. Nah, kelembagaan ekonomi seperti ini yang kita jumpai, pemamparan dan pengelolaan sumber daya perikanan. Anda sudah saya sampaikan sebelumnya, ada working group, ada kelembagaan kerja dikenal dengan istilah penggawa sawi di Sulsel, ada Wasnai di Maluku, kemudian ada pengelolaan sumber daya. Kemarin saya sudah sampaikan praktek-praktek sasi di Maluku, Panglima Laut di Aceh, dan Panglima Mende di Selayar. Seperti itu kira-kira kelembagaan ekonomi yang terdapat di masyarakat pesisir. Ada lembaga kekerabatan, ada keluarga inti, nuklir family, ada extended family, dan ada working. Jadi kelembagaan kekerabatan berafiliasi dengan kelembagaan ekonomi. Misalnya ketika saya ingin membentuk kelompok kerja, yang saya panggil dulu adalah keluarga inti saya atau keluarga dekat saya dan sebagainya. Kira-kira seperti itu korelasi antara lembaga kekerabatan dan kelembagaan ekonomi. Lembaga politik juga seperti itu, ada integritas tentang pemimpin formal dan pemimpin informal. Jadi di dalam masyarakat pedesaan misalnya, masih pemimpin informal itu masih punya kedudukan yang dihargai dibanding pemimpin formal misalnya, seperti itu kira-kira. Jadi ada warisan terhadap aturan-aturan dan sebagainya yang masih terus ditradisikan oleh masyarakat.
katakanlah masyarakat pesisir dan sebagainya. Contoh misalnya Punggawa. Punggawa itu tidak hanya pemimpin di kegiatan operasional produksi di laut, tetapi juga sekaligus menjadi pemimpin di darat misalnya, nah, dengan sifat patrol dan sebagainya. Nanti saya lebih jelaskan lagi dalam sesi diskusi. Lembaga keagamaan ya seperti itu, ada sinkretisasi antara agama profetis dan kepercayaan dinamisme. Baik, saya pikir itu yang saya bisa sampaikan hari ini mengenai kelembagaan. Nanti minggu depan juga saya akan lebih pertajam lagi tentang contoh-contoh kasus mengenai kelembagaan yang ada di masyarakat bahari atau masyarakat pesisir. Baik, saya rasa cukup ya. Nanti kita lebih pertajam lagi dalam sesi diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.